Pada awal Mei 2024, Vivo resmi meluncurkan Vivo V30e di pasar Indonesia. HP ini menjadi pelengkap dari Vivo V30 series yang sebelumnya sudah diisi oleh Vivo V30 dan Vivo V30 Pro pada Februari 2024. Menariknya, meski masih bagian dari serinya, Vivo V30e ini terlihat berbeda sama sekali dari model lainnya. Vivo V30e dibekali desain yang mewah dan premium, terlihat dari lapisan bodinya hingga bentuk modul kameranya. Selain itu, layarnya juga menggunakan 3D curved screen yang menjadi hal baru bagi Vivo V series. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo V30e yang sudah tim Gadget rangkum. Salah satu hal yang membuat Vivo V30e ini menarik adalah penggunaan desain 3D curved screen pada layarnya. Ponsel ini menjadi yang pertama di Vivo V series yang menggunakan jenis layar lengkung ini. Biasanya, layar curve ini identik dengan HP flagship karena memiliki tampilan yang premium. Vivo V30e memiliki ukuran layar yang cukup luas, yakni 6,78 inci dengan panel AMOLED. Dengan desain curve-nya, ukuran bezel yang dimiliki juga sangat tipis, terutama di bagian sisi kanan dan kirinya. Hal ini membuat memiliki rasio layar ke bodi yang cukup besar, yakni 93,3%. Kemampuan layar AMOLED dalam menghasilkan warna sudah tak usah diragukan lagi. Vivo V30e mampu menghasilkan warna hingga 1,07 miliar warna dengan kedalaman warna P3 Killer Game Mode. Resolusinya juga cukup tinggi Full HD+ dengan kerapatan hingga 388 ppi. Ponsel ini juga sudah mendukung pergerakan layar yang cukup mulus di kelasnya dengan refresh rate 120 Hz. Salah satu hal yang paling menarik perhatian dari Vivo V30e ini adalah desainnya yang lebih fresh. Tampilannya sama sekali berbeda dengan model lainnya, Vivo V30 ataupun Vivo V30 Pro. Bahkan menurut saya, desain Vivo V30e ini terlihat lebih mewah dibandingkan dua model lainnya di atasnya. Alih-alih menggunakan modul persegi, ponsel ini menggunakan modul kamera berbentuk lingkaran. Modul kamera ini menyimpan dua lingkaran secara vertikal dan satu LED flash atau aura light yang juga berbentuk lingkaran. Menariknya, modul kamera ini menggunakan warna yang senada dengan bodinya sehingga tampilannya tak terlalu mencolok dan serasi. Vivo V30e memiliki dua varian warna yang cukup menarik dan terinspirasi dari keindahan alam Indonesia. Mulai dari giri merah yang menggambarkan luasnya daratan dan keindahan serta kemegahan tanah negeri ini, Anda juga bisa memilih varian banyu biru yang tentu saja terinspirasi dari birunya lautan di Indonesia. Bicara kenyamanan, HP dengan desain body 3D curve itu menjadi HP dengan baterai 5500 mAh tertipis. Ketebalan bodinya hanya 7,69 mm dengan bobot 179 gram. Selain menonjolkan keindahannya, Vivo V30e juga dibekali perlindungan yang cukup mumpuni. Misalnya pada bagian bodinya, Vivo menyematkan sertifikasi IP64. Sertifikasi ini bahkan lebih bagus ketimbang dua model lainnya, yakni Vivo V30 dan V30 Pro yang hanya dibekali IP54. Selain bodinya, Vivo V30e juga menggunakan perlindungan layar dari Scott Sensation. Selain perlindungan fisik, Vivo V30e juga menawarkan perlindungan terhadap privasi Anda. Salah satunya adalah dengan menyembunyikan foto ataupun video Anda. Untuk mengaksesnya diperlukan kata sandi yang hanya diketahui oleh Anda sendiri. Vivo V30e dibekali konfigurasi dua kamera yang mirip dengan Vivo V30e. Namun hanya kamera utamanya saja, yakni 50 megapiksel. Sedangkan kamera ultrawide-nya, Vivo V30e hanya memiliki resolusi 8 megapiksel, sedangkan Vivo V30 memiliki resolusi 50 megapiksel. Untuk kamera utamanya, Vivo V30e menggunakan sensor Sony IMX882. Sensor ini diklaim mampu menghasilkan gambar dengan ketajaman serta detail yang sangat baik. Apalagi ada dukungan PDAF dan OIS. Tak hanya untuk fotografi, Vivo V30e juga sudah mampu merekam video di kualitas 4K 30 fps
ataupun 1080p 30 atau 60 fps. Menariknya, terdapat fitur pendukung untuk stabilisasi yakni Gyro AIS yang akan meredam guncangan yang terjadi terutama saat merekam sambil berjalan ataupun bergerak. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel. Tak ada yang spesial untuk kemampuan kamera depan ini. Perekaman videonya pun hanya mentok di 1080p 30 fps. Sebelumnya sudah sedikit disebutkan bahwa Vivo V30e memiliki baterai berkapasitas 5500 mAh. Selain menjadi HP tertipis dengan kapasitas baterai jumbo, Vivo V30e juga menjadi HP Vivo V series dengan kapasitas baterai paling besar. Besarnya kapasitas baterai yang dimiliki ponsel ini membuat masa penggunaan HP jadi lebih panjang setiap harinya. Menurut klaimnya, ponsel ini mampu bertahan 53 jam untuk mendengarkan musik, 22 jam untuk streaming video, 15 jam untuk media sosial, dan 9 jam untuk bermain game. Untuk pengisian dayanya, Vivo V30e mengandalkan fast charging 44 watt. Bicara soal performa, ponsel ini menawarkan performa yang cukup tangguh di kelasnya. Hal ini lantaran chipset yang digunakan yakni Snapdragon 6 generasi pertama. Salah satu hal yang diunggulkan dari Snapdragon 6 generasi pertama adalah adanya teknologi AI generasi ke-7 sebagai pendukungnya. Menurut klaimnya, Snapdragon 6 generasi pertama memiliki peningkatan sebesar 25% untuk kecepatan pada CPU, sedangkan kecepatan pada GPU-nya bisa meningkat hingga 30%. Selain itu, chipset ini memiliki fabrikasi 4 nanometer, jadi lebih efisien dan mengkonsumsi daya lebih rendah untuk setiap jenis penggunaannya. Untuk spesifikasinya, Snapdragon 6 generasi pertama mengandalkan 8 inti CPU yang disematkan, meliputi dari 4 core Cortex A78 berkecepatan 2,2 GHz untuk performa, dan 4 core Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz untuk efisiensinya, sedangkan GPU-nya adalah Adreno 710. Demi mendapatkan performa yang optimal, Vivo V30e menawarkan kapasitas memori yang cukup luas yakni RAM 8GB. Menariknya, ada fitur Extended RAM yang memungkinkan menambah RAM hingga 8GB, sehingga total RAM bisa mencapai 16GB. Selain itu, ponsel ini juga menawarkan dua varian memori internal berjenis UFS 2.2, 128GB atau 256GB. Vivo V30e dijual dengan kotak yang diisi macam-macam aksesori. Konsumen tak hanya akan menjumpai unit HP saja, tapi juga ada kabel USB-C dan SIM ejector. Bahkan di dalamnya masih ada kepala charger 44 watt dan soft case bening yang bisa langsung digunakan. Karena itu paket penjualan HP ini masih tergolong cukup lengkap. Hal ini merupakan kabar baik bagi calon pembeli karena tak perlu menganggarkan uang ekstra untuk membeli aksesori pendukung. Salah satu kekurangan yang dimiliki Vivo V30e adalah penggunaan mono speaker saja. Hal ini akan membuat pengalaman mendengarkan musik ataupun menonton film jadi kurang menyenangkan. Tak hanya itu, ketiga model di Vivo V30 series juga tak dibekali port audio 3,5 mm. Hal ini membuat Anda sedikit kerepotan saat harus menggunakan earphone kabel karena butuh converter. Salah satu alternatif untuk mendapatkan pengalaman yang baik mendengarkan suara adalah menggunakan earphone wireless dengan koneksi Bluetooth. Kekurangan lain yang mungkin jadi bahan pertimbangan adalah tak adanya kamera telefoto pada Vivo V30e. Kalau saja ada kamera telefoto, HP ini mungkin akan menjadi salah satu HP dengan kamera terbaik bersaing di kelasnya. Misalnya, tangkapan kamera utama, ultrawide, dan kamera depan sang ponsel sudah cukup bagus. Begitu, memang belum banyak HP kelas menengah yang dibekali kamera telefoto. Walaupun ada, sifatnya hanya nice to have. Untuk tahun 2024, kamera tele memang lebih layak ada di HP kelas atas dengan harga yang lebih sesuai atau wajar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.